Oke, setelah tadi saweran luar biasa, terus kita harapkan bisa masuk lagi tambahan saweran. Kita akan bahas tentang bagaimana Hansi Flick dengan taktik highline-nya justru menjadi bumerang dan Barcelona yang sempat unggul melalui gol Ferran Torres akhirnya gagal karena di penghujung laga setelah ada gol penyama kedudukan dari Seny Mayulu, kemudian ada gol kemenangan. Gonzalo Ramos memanfaatkan tadi highline di penghujung persaingan yang membuat situasinya menjadi nggak nyaman Sabto bagi Barcelona yang gagal untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Iya, ini kan yang dari musim lalu sebetulnya selalu gue address gitu kan. Masalah keunggulan Barcelona sekaligus titik lemahnya mereka adalah ketika mereka tampil dengan high defense yang tinggi. Ketika itu bisa di-crack oleh lawan, memang kita melihat lubang itu menganga. Tapi kan nggak semua tim bisa manfaatin itu. Tapi kalau ada tim yang bisa manfaatin itu, artinya mereka akan kesulitan. Dan terbukti dari beberapa game di musim lalu itu berapa kali terekspos. Ada masa di mana Barcelona sempat beberapa pertandingan berturut-turut kesulitan mendapatkan poin, kalah dan akhirnya bisa sedikit ditempel oleh Madrid. Tapi habis itu mereka regroup lagi. Ya. Flick bisa. Sabtu dulu. Mending langsung kita. Oh, langsung. Tactical board. Biar lebih jelas. Silakan. Alright, ini kayaknya yang bikin grafis anti Barcelona nih udah di posisi offside nih, Gonzalo Ramosnya. Ya ini mungkin yang jadi salah satu highlight dari game di sosial media ya. Walaupun dari kubu Barcelonanya sendiri sebetulnya mereka nggak protes juga, mereka nganggap memang ya gol Gonzalo Ramos adalah murni karena kelalaian kalau bisa dikatakan oleh Hansi Flick dari barisan pertahanan mereka yang tampil begitu tinggi. Dan khususnya posisi Balde di situ yang di posisi di mana mereka harusnya bisa mempertahankan, paling tidak ketika mereka digempur di babak kedua mereka bisa pulang dengan setidaknya 1 poin atau bisa menahan PSG untuk bisa hanya mendapatkan 1 poin. Tapi akhirnya mereka kebobolan dan ini Hakimi tampil begitu bagus setelah lewat dan dia bisa mengirimkan umpan ke Gonzalo Ramos. Yang jadi isu di sini adalah garis offside itu, semi automated offside ya. Kalau kita bicara offside kan pasti ada yang bisa dibilang factual offside, di mana seperti ini adalah factual offside karena memang terhitung dari semi automated dan terlihat apakah itu offside ataupun enggak. Ada juga offside yang menjadi keputusan dari wasit. Misalnya ketika ada pemain di sini yang pemain dari PSG di sini tapi dia dalam posisi offside tapi tidak mempengaruhi jalannya laga. Dia dalam posisi offside tapi wasit mengatakan bahwa dia tidak mempengaruhi sehingga Gonzalo Ramos yang bisa mencetak gol. Itu adalah keputusan di atas lapangan menyoal offside-nya. Tapi ini adalah factual offside di mana garis yang sudah ditarik menunjukkan bahwa Gonzalo Ramos tidak dalam posisi offside sehingga gol itu stands. Nah, yang selalu gue katakan dalam isu offside seperti ini adalah bagaimana seorang pemain ketika melakukan kontak dengan bola itu kan ada sepersekian detik ya dari bola itu sebelum nempel di kaki dan juga baru lepas dari kaki. Sementara orang berlari orang lari itu juga hitungannya sepersekian detik juga. Jadi masalah antara bola itu kapan dilepas, bola itu kapan masih nempel di kaki, kita bicara sepersekian detik, kita bicara orang udah awalnya mungkin di sini, tapi ketika itu di sini. Menerimanya di sini, tapi sebetulnya posisinya masih onside. Itu yang akan selalu menjadi masalah ketika kita belum bisa atau masih menjadi lubang di mana bola itu dilepas. Jadi kan kita bicara kecepatan yang begitu tinggi, karena hitungannya sepersekian detik gitu. Orang lagi berlari kenceng, bayangin dah, Mbappe lari kenceng begitu, di posisi onside tadinya dia, tapi bola itu ketika belum dilepas dia masih seperti ini, tapi ketika dilepas dia di posisi ini kan hitungannya kalau kecepatannya itu tidak bisa di keep up oleh wasit, artinya bola itu dinyatakan offside. Tapi sebetulnya Gonzalo Ramos ada di posisi onside dan gue setuju, walaupun sempat muncul juga ya isu dari VAR bahwa mengatakan UEFA bilang mereka melakukan kesalahan, tapi ternyata direvisi juga bahwa sebetulnya gol itu memang harusnya stands. Dan gue tetap setuju bahwa Gonzalo Ramos ada di posisi onside.
Gonzalo Ramos posisi onside dengan match winning goal. Dan Highline menghadapi tim seperti PSG yang punya dua flank luar biasa dalam diri Achraf Hakimi, dan juga bagaimana Bradley Barcola tampil juga begitu signifikan di sana. Dan juga dengan duel antara Lamine Yamal dengan Nuno Mendes yang berlangsung sejak menit pertama begitu luar biasa. Mungkin ada keunggulan-keunggulan dari Lamine yang biasanya bisa ditampilkan dengan kemampuan track back, menutup space dari Nuno Mendes, plus ada juga kemampuan dia untuk bisa memberikan umpan dalam proses gol. Ini membuat Mendes sedikit lebih unggul dan keluar sebagai man of the match. Gua nggak kaget sama sekali ketika ngeliat performa Mendes kayak begitu ya. Tapi Yamal tetap Yamal. Dia bisa nyiptain 1 atau 2 peluang melewati Nuno Mendes, dan itu kemampuan dia yang emang bocah ajaib banget ini. Tapi kalau soal Nuno Mendesnya, gue setuju tadi ada yang komen si WF, gue juga setuju sama dia. Kayaknya pemain yang bikin Nuno Mendes ini kesulitan cuma Palmer doang tuh. Di final pas Club World Cup doang. Tapi selain itu, lawan si Salah, abis itu ketemu lagi sama di semifinal lawan Arsenal ya. Lawan Arsenal dia juga dominan banget menghadapi sayap kanan mereka. Lalu di final juga mereka mampu menetralisir permainan dari Denzel Dumfries. Jadi menurut gue emang si Nuno Mendes ini nggak heran namanya ada di top 10 Ballon d'Or, apalagi statusnya left back, satu-satunya pemain belakang yang ada di deretan number top 10 begitu tuh dia. Jadi menurut gue performa kemarin sama sekali nggak mengherankan, dan Nuno Mendes ini paketan komplit deh. Kalau kita berbicara back kiri bagus tuh biasanya kita agak bias tuh ngelihatnya cuma karena dia kontribusi gol atau assist. Tapi kalau soal Nuno Mendes, selain dari gol dan assist, kemampuan bertahannya emang outstanding. Jadi menurut gue sama sekali nggak mengherankan. Dan buat Yamal ya sabar-sabar lah. Lu ketemu monster soalnya sih Nuno Mendes ini nih. Dan bagi PSG dengan Sandy Mayul yang tampil juga menikmati laga kemarin. Ini pemain muda yang sejak Januari 2024 sudah diandalkan oleh Luis Enrique Martinez, dan little line dalam laga penting tanpa adanya pemain yang baru saja memenangkan Ballon d'Or seperti Ousmane Dembele. Tentunya tugasnya tidak mudah, tapi sepertinya dia menikmati ya challenge di laga menghadapi Barcelona. Bukan hanya menikmati secara individu, tapi secara tim juga. Kalau kita lihat kemarin Paris Saint-Germain tampil sangat luar biasa. Meskipun Barcelona juga sebenarnya mainnya juga outstanding juga, saling tukar jual beli serangan, tapi determinasi kemudian juga kengototan menurut gua itu yang membuat Paris Saint-Germain memenangkan laga ini. Kalau kita lihat pressingnya sangat luar biasa, benar-benar kalau kayak petinju itu jual beli pukulan. Dan again kalau gue lihat one of simple answer is because Luis Enrique bisa ngasih motivasi. Gue pernah ngeliat sekali kalau nggak salah ya speech dia di ruang ganti, ya itu memang ya nggak salah sih pemain itu bisa berkembang. Jadi kalau Dembele yang dulu kita pikir misalnya udah bakal habis kaki kaca, ternyata dengan segala atribut yang dia miliki, dengan pelatih yang masuk dia bisa berkembang. Walaupun ada yang mengatakan juga karena kehidupan pribadinya juga lebih baik katanya, itu juga ngaruh. Tapi ya, dan ketika ada proses cedera dia juga menjalaninya lebih baik, dan itu semua juga gue rasa nggak terlepas dari peran Luis Enrique. Jadi apalagi dia mantan Barcelona. Jadi kalau pertanyaan ini Barca kalah sampai PSG Salafrik, menurut gue sih nggak juga. Kemarin Barca juga nampilin penampilan outstanding, cuman emang menurut gue PSG lebih punya motivasi untuk menang. Tapi kalau soal salah flicknya gue langsung throwback tuh momen mereka kebobolan, langsung inget golnya Inter pas si Acerbi ya. Di menit terakhir menurut gue tampil untuk draw di game lawan PSG ini menurut gue udah good result lah bagi mereka. Karena kita tahu PSG tadi udah dijelasin sama Bung Harpa, ini tim memang kuat banget gitu. Bahkan pemain-pemain utamanya lagi cedera juga tim yang sama-sama kuat. Tapi di menit segitu untuk ngamanin draw tapi masih main highline setinggi itu, menurut gue lu minta masalah doang sih. Dan itu terjadi lawan Inter, habis itu terjadi lagi di musim lalu juga beberapa kali mereka kecolongan juga. Tapi menurut gua kalau ini masih dilanjutin, nggak adaptif di menit-menit terakhir untuk bisa lebih menurunkan garis pertahanan, itu menurut gua bisa aja kejadian kayak game kayak begini lagi. Apalagi di tipe-tipe game di knockout itu menurut gua bahaya bagi mereka untuk kedepannya sih, bagi Barcelona. Sabtu PSG bogey tim buat Barca di home, 3 laga berturut-turut. Di away buat PSG mereka menang. Bahkan ini kali pertama sepanjang sejarah Barcelona di Europe mereka kebobolan di menit ke-90. Jadi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Hansi Flick. Walaupun bagusnya buat Barca, ini kekalahan terjadi di awal dari persaingan Champions League. Ya, kalau kita sibuk menghajar Amorim ketika dia dibilang batu banget sih ini pelatih dengan skemanya, ya Hansi Flick sebetulnya kita juga harus address dengan motion yang sama gitu, bahwa ini batu banget juga dengan high defense line-nya itu. Ange Postecoglou kan juga seperti itu, cuman kan dengan materi yang berbeda, ya hasilnya akan lebih gampang kebobolan lah ya. Spurs dengan tampil dengan gaya bermain seperti itu. Oke, bagus lu punya identity gitu. Bahkan Thierry Henry aja ngomong kan, harus ada yang diubah
dari permainan Barcelona, terutama ketika masuk ke babak kedua, ketika masuk di akhir-akhir pertandingan. Itu terlihat sekali para pemain beberapa sudah mulai kelelahan, tetap mengandalkan high defense. Mereka ketika harus track back lagi ke belakang sudah sangat sulit, dan itu kebukti kemarin pas lawan PSG. Itu yang akan terus berulang. Ketika tim bisa menemukan antidot, itu akan terus bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain. Bahkan sebelum-sebelumnya di musim lalu kan tadi gue udah cerita, Espanyol bisa menyulitkan Barcelona, Rayo Vallecano selalu menyulitkan Barcelona dalam hal seperti itu. Madrid kena 8 offside waktu itu si Mbappe. Tapi kalau lepas, ya udah lu bisa jadi gol. Berapa kali lepas jadi gol, tapi ternyata offside-nya sepersekian garis juga. Artinya tim sudah tahu Barcelona punya kelemahan itu, tapi kan selalu tidak mudah untuk melakukan membuat mereka kesulitan. Itu bukan hal yang sama gitu, hal yang berbeda untuk bisa memanfaatkan kelemahan Barcelona itu. Tapi ketika lo akan tampil terus seperti itu, ketika barisan bench lo tidak sekuat first team lo, harus kita akui benchnya Barcelona kalau kita bicara lini depan, siapa sih penggantinya? Kalau nggak Torres masuk, ya Lewandowski. Emang cuma 2 itu kan. Kalau Lewandowski main, ya berarti nanti Torres yang masuk dari bangku cadangan. Tapi lo nggak punya amunisi yang lain. Sementara tim-tim lain sudah membenahi benchnya. Kita lihat Arsenal seperti apa dari sisi bench. Pemain yang nggak masuk selalu bisa melakukan perubahan gitu. Ketebalan bench itu akan mempengaruhi, terutama dalam Champions League dan juga kita bicara knockout stages nanti. Ini akan sangat penting kalau masih berani tampil seperti itu. Kalau lo memang tidak punya kesalahan, tidak membiarkan tim lu membuat kesalahan, seperti Barcelona di era Pep lah. Mereka kan mainnya ya kayak gitu terus aja, tapi kan nyaris nggak pernah salah. Possession mereka nggak pernah kehilangan gitu. Tapi kan tim ini berbeda, mereka masih sangat mungkin kehilangan possession, dan ketika kehilangan possession, transitionnya lawan itu akan berbuah gol ke gawang lu. Dan ini yang gua rasa harus diperhatikan sama Flick. Ya, PSG luar biasa dengan kehilangan pemain seperti Kvicha Kvaratskhelia, kemudian juga Ousmane Dembele tidak bisa tampil, Marquinhos juga yang masuk di pertahanan Zabalny dengan William Pancho, dan bagaimana mereka langsung menyatu dengan baik. Tentunya Enrique adalah pelatih yang luar biasa, dan bagaimana DNA dari penampilan PSG tidak berpengaruh siapa yang tampil akan seperti ini, selalu dengan outcome yang luar biasa. Harpa, ini tentunya sebuah statement bahwa PSG kembali siap untuk bisa mempertahankan title-nya di Eropa dengan penampilan seperti kemarin. Kalau pertanyaannya bisa mempertahankan title, mungkin is another question ya. Karena kalau dalam sejarahnya siapa? Cuma Zidane yang bisa kalau nggak salah ya. Itu pun 3 kali. Jadi, tapi mereka punya kans, mereka punya pelatih dengan strong karakter. Mungkin sekarang ada 1-2 pemain cedera lah. Nah ini tergantung menurut gua. Kalau pemainnya mereka bisa full, at least kalau menurut gua mereka bisa mengulang sampai final. Tapi kalau badai cederanya banyak, mungkin agak susah gitu. Karena back to back Champions League tuh benar-benar luar biasa berat banget sih. Itu karena begitu lu juara 3 Champions, itu semua mata akan tertuju ke mereka. Lihat aja Manchester City. Gue masih inget banget tuh si Guardiola ngomong, ya kalau udah pertama kali mungkin akan dia aja nggak berani bilang lebih gampang. Wartawan nanya saat itu, gue masih ingat di Istanbul, dia bilang cuman it's more comfortable katanya. Dan itu yang menjadi jawaban juga mungkin untuk PSG. Jadi bukannya gue bilang nggak bisa, cuman kalau untuk lu bisa benar-benar jadi juara untuk 2 kalinya di luar Madrid, lu butuh benar-benar keberuntungan juga di situ. Ya, Jal, terlepas dari laga menghadapi Olympique de Marseille, sebenarnya PSG masih sulit untuk dikalahkan. Tapi De Zerbi punya beberapa formula yang bisa dipakai oleh tim-tim lain dengan tampil Frankfurt menghadapi PSG, memberikan challenge begitu tinggi ya. Betul, gua rasa itu bisa jadi salah satu benchmark ya untuk melakukan hal itu, karena lagi-lagi kalau lu main bertahan doang lawan PSG, ini tim udah terbukti lawan tim low block sekalipun bisa mereka sikat kok. Inter juga bisa mereka sikat 5-0 gitu, walaupun itu full squad ya waktu itu ya. Tapi ini tim dengan intensitas permainan mereka bisa bongkar pertahanan kayak macam apapun menurut gua. Dan kalau soal mempertahankan lagi di musim ini, gue jujur menurut gue agak berat, karena apabila kita berbandingkan di musim lalu, ini tim sampai Club World Cup masuk final, dalam artian dia semua game, apalagi treble winners juga di kompetisi domestiknya, semua game dia main. Dia tim dengan istirahat paling dikit bisa dikatakan di Eropa gitu. Jadi untuk berlangsung di musim baru ini dengan mempertahankan intensitas yang sama, menurut gue berat bagi Enrique. Walaupun mainnya pasti bagus, tapi gue rasa ini hanya awal doang dari rontoknya para pemain mereka gitu. Karena jumlah game yang mereka mainkan di musim lalu itu terlalu banyak, dan itu udah banyak bukti juga. Kiper pun gue rasa juga bukan suatu upgrade lah. Dari kualitas distribusi bola mungkin upgrade, tapi lu kehilangan Donnarumma,
pemain yang bisa ngubah hasil kekalahan jadi kemenangan, itu menurut gue kehilangan besar bagi PSG. Ya bahkan Enrique sudah menyentuh bahwa memang ada masalah dengan preseason mereka yang sangat singkat dengan mereka berlaga di World Club Cup Championship dan outcome-nya dengan Marseille juga ada kekalahan yang terjadi di Liga Domestik. Tapi kemudian bagaimana form mereka di Eropa ini menjadi timnya kembali berpotensi untuk bisa mempertahankan gelar dan kita akan menuju ke apa dulu nih? Sebelum Arsenal kita akan sawer dulu. Saweran berikutnya dari Budi. Mas Haryo masih percaya sama Ferran sama Olmo yang bapuk. Itu enggak. Gua sebagai fans Barca udah muak sama dua orang itu. Padahal Ferran Torres. Kalau gua surprisingly Olmo yang turun banget ya penampilannya. Berapa kali dia masuk udah jarang memberikan impact. Start pun jarang memberikan impact. Tapi Ferran statistically ini pemain yang justru paling stabil. 5 goals in 7 starts kalau nggak salah di La Liga. Dari 7 game dia 6 kali start. Sekali doang lawan Sociedad nggak melakukan start. Mencetak gol secara reguler 107 menit setiap golnya. Artinya dari statistik dia justru yang paling perform di Barcelona gitu. Makanya kenapa Hansi Flick percaya sama dia gitu kan. Lewandowski in some games mungkin dia bisa bagus banget gitu. Tapi kalau bicara konsistensi dan impact yang diberikan dan juga conversion dari peluang menjadi gol, Ferran masih di atas rata-rata. Dan berikutnya Diki, menurut para pundit setelah kalah lawan PSG, Barca masih kandidat kuat juara UCL apa sudah mulai berkurang drastis? Harpa. Kalau berkurang drastis enggak, kalau berkurang iya. Udah simple itu aja. Next ada Vicky, Bung Harpa, Mas Haryo, Rizal. Menurut kalian apa benefit ranking 1 di Liga UCL? Apa nggak terlalu ngaruh benefitnya? Nah, ini pas buat Liverpool musim lalu sih nggak ngaruh. Tapi kalau buat yang musim ini benefit yang pastinya mereka nggak akan ketemu main di away di leg kedua ya. Jadi bakal bagi tim peringkat 1 di leg kedua di fase knockout itu bakal main di kandang terus. Jadi itu salah satu benefit dari peringkat Sama 1. duitnya juga kali. Duitnya lebih banyak pasti. Banyak. Next ada Nando. Menurut gua titik lemah Barca ada di Olmo sama di Gerard Martin. Apalagi ditambah striker bapuk Ferran itu dari 30 emas cuma 1 gol yang masuk semua ada kritisi ke Ferran Torres nih. Lanjut ada Rizal KW 1000. Wow. Selamat malam para pandit. Selamat malam Rizal KW 1000. Kilowatt itu maksudnya. Berikutnya Lanjut. oh cukup.